Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu tugas akan menampilkan tugas vlog dari mata kuliah Farma Ekonomi yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator yaitu Zulni Azahra, Heni Rosidah, Ikramah Husna, Rizkina Soleh Haryono, Sri Nur Islamiati, Wahyuni dan juga Dueli Junifer. Baiklah, di sini sebelum memasuki isi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu farma ekonomi. Farma ekonomi adalah studi yang mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil konsekuensi dari suatu pengobatan. Tujuan farma ekonomi adalah untuk memberikan informasi yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif-alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Next. Nah, adapun di sini kami mendapatkan atau kami memilih 3 penyakit, yaitu pertama adalah penyakit PPOK, kedua pneumonia, dan TBC. Jadi masing-masing dari penyakit ini kami mengambil salah satu jurnal penelitian yang akan kami sajikan hari ini. Nah, yang pertama untuk jurnal PPOK-nya sendiri di sini yang dengan judulnya yaitu Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Antibiotik pada Pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronis atau yang disingkat dengan PPOK, eksaserbasi akut yang dirawat inap di Rumah Sakit Paru Jember. Yang kedua, jurnal pneumonia-nya yaitu Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Antibiotik pada Pasien Community Acute Pneumonia di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Yang ketiga yaitu jurnal TBC-nya yaitu Cost Effectiveness of treatment of weekly rifampicin and isoniazid compared with other standard treatment regimen for latent tuberculosis infection adhesion analysis study. Next. Adapun beberapa isi vlog yang akan kami sampaikan di sini yang terdiri dari 2 pertemuan hingga 6 pertemuan. Next. Yang pertama di sini kami akan menyajikan review dari jurnal PPOK yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk penelitian, metode cross-sectional dan deskriptif non-eksperimental. Dan juga ada pun populasi penelitian, yaitu seluruh pasien yang mendapat terapi penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, eksagerasi akut. Dan ada juga sampel penelitian. Di sini juga penelitian diambil secara sensus atau seluruh pasien PPOK, eksagerasi akut yang memenuhi kriteria. Dan juga ada pun kriteria inklusi pasien PPOK eksagerasi akut yang berjumlah 45 kasus dengan kriteria pasien yang mendapatkan terapi antibiotik serta pasien yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Paru Jember dan ditemukan rekam data medis tiap pasien yang dirawat. Dan ada kriteria eksklusi. Di sini terdapat penyakit penyerta, tidak menyelesaikan pengobatan atau pulang paksa, meninggal, dirujuk, tidak ditentukan dan rekam medik, data status pasien yang tidak lengkap, tidak jelas terbaca, dan jumlah dan teknik pengambilan sampel. 39 pasien dengan teknik total sampling dan metode ACER atau Average Cost Effectiveness Ratio. Dan juga di sini ada karakteristik subjek penelitian. Yang pertama nama, yang kedua jenis kelamin, 3 umur, 4 nomor rekam medik, 5 pekerjaan, 6 tanggal masuk dan tanggal keluar, 7 rang perawatan, 8 diagnosis utama, dan yang terakhir 9 resep dokter. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ikramah Husna. Selanjutnya yaitu alternatif yang dibandingkan. Yang mana pada jurnal ini alternatif yang dibandingkan yaitu biaya penggunaan antibiotik yang digunakan di Rumah Sakit Paru Jember pada tahun 2011. Yang mana antibiotik yang digunakan ini yaitu seperti cefotaxime, ceftazidime, levofloxacin, ceftriaxone, dan cefepime. Yang mana untuk frekuensi
frekuensi pemberiannya pada levodopa 500 mg ini diberikan secara injeksi dan rute pemberiannya yaitu 1 kali sehari. Kemudian untuk cefotaxime ini 1 gram dan ceftriaxone 500 mg, cefepime 500 mg ini diberikan 2 kali sehari, serta ceftazidime 500 mg diberikan 3 kali sehari, di mana antibiotik tersebut diberikan secara injeksi. Kemudian antibiotik yang paling banyak digunakan oleh pasien PPOK eksaserbasi akut ini yaitu adalah antibiotik ceftriaxone. Selanjutnya yaitu tentang outcome. Outcome yang digunakan pada jurnal PPOK ini yaitu outcome klinik, yang mana antibiotik yang paling cost efektif dan yang paling direkomendasikan pasien dari segi pengeluaran biaya dengan nilai average cost effectiveness ratio atau ACER yaitu 23.202 per hari, yaitu adalah antibiotik cefotaxime 1 gram. Selanjutnya yaitu ada perspektif. Perspektif pada jurnal ini yaitu termasuk perspektif individu atau individual perspektif, yang mana perspektif individu ini yaitu salah satu contohnya adalah penghitungan biaya perawatan kesehatan untuk mencapai kualitas hidup tertentu, sehingga pasien dapat menilai suatu intervensi kesehatan cukup bernilai atau tidak dibanding kebutuhan lainnya, yaitu termasuk hiburan. Sedangkan pada jurnal PPOK ini, yaitu Parul Obstructive Chronic ini, juga menjelaskan terkait perhitungan biaya perawatan, yang mana penelitian ini tidak hanya pada satu ruang kelas perawatan, sehingga biaya total pengobatan dihitung pada masing-masing kelas ruang perawatan. Selanjutnya yaitu komponen biaya. Adapun komponen biaya berdasarkan jurnal ini yaitu direct medical cost atau biaya medis langsung, yang mana biaya yang berhubungan dengan produk obat, kunjungan dokter, biaya rawat inap rumah sakit, serta biaya kunjungan ke kamar emergensi, yaitu meliputi biaya pengobatan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, penggunaan antibiotik, serta besar efektivitas biaya total perawatan pada pasien PPOK eksaserbasi akut rawat inap di Rumah Sakit Paru Jember. Selanjutnya, penyakit pada pneumonia akan dijelaskan oleh Feni Rosida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pneumonia yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Antibiotik pada Pasien Community Acquired Pneumonia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasan Sadikin Bandung. Dari bentuk penelitian eksperimental yang bersifat deskriptif dengan menggunakan rancangan observasional, cross-seksional, dan pengumpulan data dilakukan secara retrospektif. Yang kedua yaitu populasi dan sampel penelitian. Total pasien CAP non-ICU dengan usia 18 tahun ke atas berjumlah 203 pasien. Untuk kriteria inklusinya, pasien rawat inap non-ICU dengan diagnosis utama pasien CAP berusia di atas 18 tahun mendapatkan terapi kombinasi azitromisin, ceftriaxone, dan azitromisin cefotaxime. Untuk kriteria eksklusinya, pasien tanpa jaminan kesehatan BPJS meninggal atau pulang pasca mengalami pergantian antibiotik CAP, komorbid disertai penyakit infeksi yang lain, resisten terhadap azitromisin atau ceftriaxone atau cefotaxime, serta data yang tidak lengkap. Next. Untuk jumlah dan teknik pengambilan sampel, di sini pasien dengan diagnosis utama CAP usia di atas 18 tahun, periode Januari sampai Desember 2018, sampelnya sebanyak 203 orang.
Eksklusi menggunakan antibiotik CAP sebanyak 56 orang. Pasien CAP pengguna kombinasi azitromycin ceftriaxone berjumlah 52 orang. Bukan pasien BPJS 4 orang, pasien meninggal pulang paksa 20 orang, pasien pergantian antibiotik CAP 10 orang, komorbid penyakit infeksi lain 1 orang, data pasien tidak lengkap 6 orang, resisten azitromycin ceftriaxone 3 orang. Pasien CAP menggunakan kombinasi azitromycin ceftriaxone sebanyak 8 orang. Untuk pasien CAP penggunaan kombinasi azitromycin cefotaxime sebanyak 55 orang. Yang bukan pasien BPJS di sini terdapat 6 orang, pasien meninggal pulang paksa 12 orang, pergantian antibiotik CAP 14 orang, kombinasi penyakit infeksi lain 4 orang, data pasien tidak lengkap 4 orang, resisten terhadap azitromycin cefotaxime 1 orang. Pasien CAP pengguna kombinasi azitromycin cefotaxime sebanyak 14 orang. Next. Untuk di sini untuk karakteristik subjek penelitian berdasarkan tabel tersebut, subjek pada penelitian ini didominasi oleh pasien yang berusia 60 tahun ke atas. Jumlah subjek perempuan dan laki-laki berturut-turut adalah 59,1% dan 40,9%. Ruangan inap kelas 2 dan 3. Lebih banyak dalam subjek penelitian ini yaitu 90,9% dari total subjek. Jumlah komorbid terbanyak yaitu antara 0 sampai 2 komorbid. Rata-rata LOS dengan LOSAR pada kelompok A berturut-turut adalah 6,5 hari dan 5,9 hari, sedangkan pada kelompok B adalah 7,1 hari dan 5,4 hari. Next. Alternatif yang dibandingkan. Alternatif yang dibandingkan adalah perbedaan biaya medik dan efektivitas penggunaan antibiotik pasien community acute pneumonia, yaitu kombinasi antibiotik azitromycin ceftriaxone dan kombinasi azitromycin cefotaxime. Pada pengobatan CAP non-ICU di Rumah Sakit Umum Dr. Hasan Sadikin Bandung, pada frekuensi pemberian ceftriaxone digunakan 2 kali sehari, sedangkan cefotaxime 3 kali sehari. Dosis obat pada penelitian ini adalah azitromycin 1 kali 500 mg per oral, ceftriaxone 2 kali 1 gram intravena, dan cefotaxime 3 kali 1 gram intravena. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyuni. Berikutnya untuk outcome. Untuk jurnal ini menggunakan outcome klinik. Adapun rata-rata penurunan leukosit pada kedua kelompok kombinasi azitromycin dan ceftriaxone dan azitromycin cefotaxime tidak berbeda signifikan. Meskipun kombinasi azitromycin ceftriaxone dapat menurunkan sel leukosit lebih banyak jika dibandingkan kombinasi azitromycin cefotaxime. Hal ini menunjukkan bahwa baik kombinasi azitromycin cefotaxime keduanya memiliki efek yang baik terhadap outcome klinis pasien CAP. Leukosit dapat menunjukkan outcome klinis pada pasien CAP karena peningkatan leukosit berhubungan dengan keparahan dan risiko kematian pada pasien pneumonia. Berikutnya. Ini adalah perspektifnya. Dari tabel dapat dilihat bahwa kedua kombinasi obat memiliki perbedaan nilai ASER. Untuk kelompok B, kombinasi azitromycin cefotaxime memiliki nilai ASER atau payer dan healthcare perspective yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai ASER, payer dan healthcare perspective dari kelompok A kombinasi azitromycin ceftriaxone. Berikutnya. Berikut ini adalah komponen biayanya. Berdasarkan pada jurnal tersebut, ke dalam komponen biaya langsung
termasuk ke dalam komponen biaya langsung, karena sumber-sumber daya yang dikonsumsi seluruhnya dapat dianggap berasal dari penggunaan intervensi perawatan kesehatan yang bersangkutan, yaitu biaya kamar, biaya obat, biaya dokter perawatan, biaya pemeriksaan, dan biaya administrasi. Dalam total biaya, persentase terbesar digunakan untuk biaya rawat inap. Baiklah, yang jurnal ketiga yaitu jurnal TBC dengan judulnya yaitu Cost Effectiveness of Treatments of Weekly Liver Tenting and Isoniazid Compared with Other Standard Treatment Regimen for Latent Tuberculosis Infection. Analysis Study. Dengan bentuk penelitiannya itu menggunakan model Triage Pro untuk mengestimasi dan membandingkan biaya hasil kesehatan dan efektivitas biaya dari 6 regimen untuk pengobatan LPDI. Untuk populasi dan sampel, data sampel diambil melalui dengan skenario dasar penilaian masing-masing. Regimen yang dimana secara individu dengan LPDI yang hanya menerima pengawasan radiografi serial untuk TB aktif tanpa pengobatan pencegahan. Populasi hipotesisnya yaitu 10.000 orang dewasa dengan usia awal rata-rata 38 tahun yang baru saja terinfeksi MPD dan direkomendasikan untuk pengobatan pencegahan. Untuk kriteria inklusinya pada penelitian ini adalah pasien dengan LPDI memiliki risiko berkembang menjadi TB aktif yang bergantung pada keefektifan regimen LPDI diberikan dan tingkat penyelesaian pengobatan. Pasien yang hanya menerima surveillance radiografi serial tanpa pengobatan pencegahan mengikuti jalur yang sama dengan mereka yang diobati dengan terapi pencegahan. Kriteria eksklusinya, pasien yang tidak ada perkembangan dari LPDI menjadi TB aktif tidak sesuai dengan efektivitas pengobatan LPDI. Next. Untuk teknik pengambilan sampelnya yang digunakan ialah siklus Markov dan karakteristik subjek penelitiannya adalah perkembangan dari LPDI menjadi TB aktif paling aktif yaitu 2,5% per tahun selama 2 tahun pertama setelah infeksi awal dan kemudian menurun hingga tingkat konstan 0,1% per tahun di tahun-tahun berikutnya. Individu yang mengembangkan TB aktif menerima pengobatan untuk penyakit tersebut, mengeluarkan biaya tambahan karena pengobatan ini dan memiliki resiko kematian tambahan. Pasien dengan TB aktif dapat berhasil diobati atau dapat mengalami kegagalan pengobatan. Kasus TB aktif yang kambuh dapat didefinisikan sebagai episode berulang dari TB aktif setelah periode tanpa TB. Untuk penyederhanaannya, pengertian ini berasumsi bahwa pasien tidak masuk kembali ke perawatan setelah mangkir atau gagal pengobatan, tetapi justru memasuki keadaan TB kronis. Pasien dengan TB kronis dapat sembuh secara spontan atau meninggal karena TB yang tidak diobati dan juga diperhitungkan menggunakan perkiraan biaya jumlah insiden kasus TB. Kematian terkait TB dan SAE dan QALU. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Soeharyono. B3 alternatif yang dibandingkan. Alternatif pembanding obat antibiotik yang digunakan dalam pengobatan infeksi tuberkulosis adalah rifampicin, isoniazid, rifampicin. Rata-rata lama rawat inap dihitung dengan menjumlahkan lama rawat inap per pasien yang menggunakan antibiotik tersebut dibagi dengan jumlah pasien yang menggunakan antibiotik tersebut. Isoniazid 300 mg saja setiap hari selama 6 hari atau 9 hari sebulan adalah regimen yang
paling umum digunakan untuk mengobati LPDI. Namun efektivitas keseluruhan treatment ini dibatasi oleh tingkat penyelesaian pengobatan yang rendah dan efek samping yang parah. Pemberian rifampicin setiap hari 600 mg sendiri dalam kombinasi dengan isoniazid 300 mg selama 3 bulan atau sendiri setiap hari. Rifampicin 3 bulan atau sendiri setiap hari. Rifampicin 600 mg selama 4 bulan juga dianjurkan untuk mengobati LPDI. Okay, next. Keempat, outcome. Di antara regimen alternatif semua regimen lebih mahal dengan kali lebih sedikit daripada 3 HPZ dari perspektif sistem kesehatan, kecuali 3 HPZ yang lebih efektif daripada 3 HPZ dengan biaya tambahan sebesar 27.948 US dollar atau 95%, 18.089 US dollar sampai 46.330 US dollar per kali yang diperoleh. Biaya obat 3 HPZ lebih besar daripada semua regimen lainnya, terutama karena kombinasi biaya rifampicin yang lebih tinggi dan pemberian dot oleh petugas kesehatan. Namun, karena 3 HPZ mencegah lebih banyak kasus insiden TB aktif, ternyata lebih hemat biaya daripada regimen yang sama ketika diberikan sendiri, yaitu 3 HPZ. Ya, berikutnya dinaikan oleh Iis. Baik, saya lanjutkan untuk perspektif jurnal penelitian keefektifan biaya rifampicin dan isoniazid mingguan selama 3 bulan dibandingkan regimen pengobatan standar lain untuk infeksi tuberkulosis laten adalah perspektif individu. Salah satu contoh studi farmakoekonomi dari perspektif individu adalah perhitungan biaya perawatan kesehatan untuk mencapai kualitas hidup tertentu sehingga pasien dapat menilai intervensi kesehatan berharga atau tidak dibandingkan dengan kebutuhan lainnya, termasuk hiburan. Sementara itu, jurnal penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan dan membandingkan biaya hasil kesehatan dan efektivitas biaya dari 6 regimen pengobatan LPDI, yaitu 3HP DOT, 3HP SAT, 3RH, 4R, 6H, dan 9H. Kemudian lanjut komponen biaya, karena analisis ini dilakukan dari perspektif sistem kesehatan, hanya biaya medis langsung yang dimasukkan. Kami tidak memasukkan biaya tidak langsung yang terkait dengan administrasi 3HP DOT seperti cuti kerja dan biaya perjalanan. Jika perspektif masyarakat digunakan dan biaya tambahan ini disertakan, kami mengantisipasi bahwa efektivitas biaya 3HP DOT akan kurang menguntungkan. Untuk mengukur ketidakpastian, kami menggunakan berbagai sumber untuk menentukan nilai parameter dan rentang yang masuk akal. Dan kesimpulan kami tetap tidak berubah terlepas dari ketidakpastian nilai parameter. Sekian paparan 3 jurnal, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait dari ketiga jurnal yang telah disampaikan. Berdasarkan pada ketiga jurnal farmaekonomi yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa jurnal penelitian pada penyakit pneumonia terlihat lebih lengkap dibandingkan pada jurnal penelitian pada penyakit PPOK dan TBC. Sehingga mengenai tugas berikutnya, kami memilih untuk menggunakan kasus atau penyakit tentang pneumonia ini. Dilihat dari beberapa poin yang lengkap hanya pada jurnal pneumonia. Sekian, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mohon dibuat, jikalau sudah menonton video ini, mohon dibuat pertanyaannya, kemudian bisa disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Apakah ada yang ingin disampaikan dari teman-teman sekalian? Ada. Baiklah, sampai di sini pertemuan vlog dari kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.